Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Dari strategi komunikasi pemasaran, kami mengambil bagian fashion, yaitu desain tentang baju. Yang pertama itu, kelompok kami adalah Adinda Febriani, ada Debbie Francisca, Yulita Hidayat, dan saya sendiri, Muhammad Fadilah. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tentang Snook. Snook itu diambil dalam bahasa Inggris yang artinya itu nyaman. Di sini saya dan kita semua mengambil bahan dasar dari bahan cotton 30S. Mempunyai tekstur kain yang lembut dan halus, dan juga mempunyai bahan yang mudah menyerap keringat. Tidak hanya itu, dengan kualitas yang baik, desain yang trendy membuat pemakaian nyaman dan bangga memakai produk dalam negeri. Sehingga slogan kami adalah nyaman di kantong, nyaman di badan. Snook pilihannya. Agar mendapatkan posisi di pasaran, terciptalah slogan tersebut untuk menarik daya tarik konsumen terhadap produk kami. Dengan harapan slogan ini mampu menempel dalam benak bagian para konsumen. Untuk unique selling proposition dibuat dengan bahan yang berkualitas. Dari tadi sudah saya jelaskan, untuk bahan yang berkualitas itu bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di Indonesia. Kami menggunakan bahan 30S Combat. Dan modelnya terkesan lebih trendy dengan adanya unsur budaya Indonesia. Dari logo yang depan itu, kami mengambil dari logo adat Jawa, dan tulisan yang di atas itu seperti tulisan Thailand. Tapi itu adalah tulisan Jawa yang artinya tentang produk Indonesia. Dan desain yang kita ambil brand fashion biasanya. Logo pada pakaian yang tidak mencolok, kita mengambil logonya itu S dan tidak terlalu mencolok pada logo lain. Bisa digunakan oleh semua kalangan, dan jahitan yang rapi tanpa putus. Jahitan yang rapi tanpa putus itu dimaksud pinggiran lengannya tidak mempunyai jahitan. Pinggir badannya juga tidak mempunyai jahitan. Oke, identifikasi pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, identifikasi pemasaran. Kelompok kami mengidentifikasi segmen dan kelompok sasaran dengan karakteristik serupa melakukan pemasaran massal, yaitu melakukan produksi, pendistribusian, serta promosi massal di berbagai platform dengan menyesuaikan harga di pasaran, khususnya para kaum milenial agar nyaman di dompet dan dipakainya sesuai produk yang kita produksi. Lalu berikutnya ada strategi, ada sasarannya, yaitu ada remaja. Produk ini sangat menyesuaikan fashion pada kaum remaja karena sangat simpel dan cocok untuk dipakai sehari-hari. Begitu juga pada orang dewasa. Pakaian ini sangat cocok untuk dikenakan kaum dewasa atau bisa digunakan secara resmi maupun acara biasa aja dan menyesuaikan OOTD. Nah, dan juga bisa dipakai oleh orang tua. Produk kami juga sangat cocok untuk para orang tua sekaligus yang ingin memakai outfit kekinian. Lalu berikutnya ada brand ambassador. Kami memilih brand ambassador Al-Ghazali yang lebih dikenal sebagai panggilannya Al ya. Nah, dia ini seorang aktor, DJ, dan penyanyi yang sangat terkenal. Beliau lahir pada 1 September tahun 1997 dan sosok Al-Ghazali ini telah menjadi salah satu idola anak muda masa kini, dan Al-Ghazali cocok sebagai brand ambassador Snook karena mempunyai kesukaan terhadap baju lokal dengan postur tubuh yang bagus dan mempunyai banyak pengikut di sosial media agar menginfluence
dan mengenakan baju buatan lokal yang fashionable dan sporty. Lalu ada harga. Harga menyesuaikan bahan cotton camdet 30S, target produksi 1000 piece, biaya produksi sekitar 100 juta rupiah, biaya produksi per piece 100.000, biaya endorsement 20 juta rupiah, biaya packing sekitar 5 juta rupiah, dan harga jual per piece 200.000. Dan akan ada 1 bulan promosi diskon 20 sampai 30%. Lalu berikutnya, ya, untuk tempat kita mengambil dengan melihat perkembangan digital yang luas saat ini, sosial media adalah salah satu tempat strategi yang paling fleksibel dan efektif digunakan untuk UMKM. Dan kami mempromosikan produk melalui sosial media seperti Instagram dan juga Facebook, dan melalui layanan marketplace Shopee dan Tokopedia itu sebagai wadah untuk menjual produk kami, agar customer juga mempermudah untuk mengetahui dan membeli produk kami. Seperti itu. Untuk tujuan komunikasi pemasaran, yaitu ada spesifik. Yang disebut itu tujuan komunikasi pemasaran itu SMART. SMART itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Untuk spesifik sendiri, produk kami ini adalah baju yang diperuntukkan untuk laki-laki, kalangan anak muda, kisaran dari 15 sampai dengan 30 tahun, yang menyukai tampilan baju yang nyaman dan sporty. Dan kami menjalankan strategi kampanye, yaitu dengan melakukan gerakan cintai produk dalam negeri. Dan kami memasarkan produk ini melalui marketplace dan sosial media yang kami miliki. Untuk measurable ini artinya terukur. Kampanye ini itu dapat diukur melalui data-data yang dikumpulkan seperti di platform Google Analytics, Instagram, Twitter, dan juga Facebook Manager. Dan data-data ini yang mencakup performa ads, cost, traffic, dan jumlah purchase di marketplace yang tersedia. Untuk achievable, yang dituju, kampanye ini tuh realistis dan dapat dicapai karena melihat data yang sudah dibuat oleh tim kami melalui survei di sosial media tentang produk kami. Selain itu, divisi marketing juga akan menaikkan budget untuk kampanye sehingga peluang keberhasilan juga akan meningkat. Untuk relevan, strategi yang telah ditetapkan dalam kampanye ini relevan karena masih dalam ruang lingkup strategi digital marketing, yaitu untuk meningkatkan sales dan penjualan. Untuk time base, waktunya itu Snook gerakan cintai produk dalam negeri ini, dari kampanye ini akan diukur dari harian, mingguan, dan juga bulanan, karena secara rutin selama 3 bulan, mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September. Dan juga ada di sini untuk perilaku konsumen. Yang pertama itu budaya. Karena baju yang kita jual ini mengusung tema budaya, namun di sini kita tidak hanya menyajikan satu kebudayaan saja, melainkan di Indonesia ini banyak sekali budaya yang juga menyajikan desain baju dengan bermacam-macam budaya agar lebih menarik perhatian dari para konsumen. Yang kedua ini ada sosial. Untuk harga yang kita jual masih terbilang cukup terjangkau. Namun produk yang ingin kita jual ini tidak hanya sembarangan. Walaupun harganya cukup terjangkau, tapi tidak akan terkesan murahan ketika dipakai. Ketiga ini pribadi. Kami berharap dengan desain yang kami jual, konsumen ini dapat lebih mencintai kebudayaan dan juga produk dalam negeri yang ada di Indonesia. Maka desain-desain baju yang kita sajikan ini sebagai bukti bahwa Indonesia itu keren. Oke, untuk selanjutnya di sini ada strategi branding. Yang pertama ini logo. Mengenai logo, dengan ciri khas logo Snook adalah S yang berada dalam kemasan dan bagian baju agar melekat dalam ingatan konsumen dengan desain yang simpel dan nyaman, sehingga pembeli merasa bangga dengan produk dalam negeri. Yang kedua ini kita memiliki tagline Snook selalu memberi kenyamanan.
Dengan slide ini mempresentasikan produk kami selalu memberikan kenyamanan kepada pemakainya. Yang selanjutnya mengintegrasikan brand. Kami mempunyai platform sosial media yang memakai foto profile, meletakkan logo pada setiap produk kemasan, iklan yang ditayangkan, ataupun pada media sosial. Dengan mengintegrasikan, brand Snook akan lebih dikenal luas dengan konsumen. Untuk selanjutnya, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Snook merefleksikan kesan nyaman, simple, dan sporty, sehingga warna yang sesuai adalah warna coklat, karena salah satu warna yang memiliki unsur bumi di dalamnya. Dominasi dari warna coklat adalah kesan yang aman, nyaman, dan hangat. Secara psikologi warna, coklat adalah warna yang akan memberikan kesan dapat diandalkan dan kuat. Untuk selanjutnya, soft campaign. Kami melakukan soft campaign di media sosial karena jangkauan yang lebih luas, terukur, dan biaya relatif affordable. Seperti membuat konten tentang pembuatan baju, bahan yang dipilih, menjelaskan desain baju, dan memakai influencer agar konsumen akan teredukasi dan menciptakan image yang baik bagi suatu brand. Yang keenam adalah konsisten. Strategi branding yang terlahir adalah konsisten, sehingga branding yang ingin dikomunikasikan berhasil dan juga sukses. Selain itu, konsumen juga tidak akan bingung saat berupaya memahami suatu brand tertentu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada strategi promosi. Strategi promosi yang akan kita pakai yaitu kerjasama dengan beberapa nano-influencer, yang dimana nano-influencer ini merupakan influencer dengan jumlah followers yang kurang dari 10.000. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita memilih kerjasama dengan nano-influencer. Selain kita kan udah kerjasama nih sama brand ambassador Al-Ghazali. Nah, kita tetap ada kerjasama dengan beberapa influencer, tapi yang sifatnya lebih kecil. Nah, karena mereka itu tidak menyediakan, mereka itu lebih ke, mereka akan mempromosikan suatu barang tanpa dikenakan biaya ataupun tanpa budget anggaran untuk biaya promosi di mereka. Nah, itu sebabnya kita menggunakan nano influencer ini agar anggaran yang kita keluarkan tidak membengkak. Nah, untuk kerjasamanya ini, kita rasa cukup efektif untuk menekan anggaran. Dan untuk impact-nya yang kita rasakan itu menurut saya akan lebih jauh terasa dibandingkan kita menggunakan beberapa brand ambassador besar. Nah, selanjutnya untuk menentukan waktu yang promosikan kami, untuk waktu pempromosian ini kita rasa kita akan memilih beberapa waktu yang secara tidak langsung itu akan membuat brand kita ini ketika launching produknya itu akan booming. Jadi setiap waktunya strateginya kita akan hitung secara terperinci. Misalkan kita brandnya ini kita akan launching di pekan olahraga atau apa. Jadi lebih ke fokus pada suatu acara gitu. Nah, untuk selanjutnya promosi melalui sosial media. Sosial media juga saya rasa ini akan cukup penting karena kita tahu zaman sekarang itu apapun selalu berkaitan dengan sosial media. Apalagi sosial media jangkauannya yang cukup luas yang akan membuat orang-orang lebih tertarik kepada barang yang akan kita promosikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembuatan iklan. Pembuatan iklan di sini saya rasa akan memakan banyak waktu dan juga akan kita tampilkan di beberapa sosial media kita dan di beberapa iklan yang akan kita posting nantinya. Nah, untuk presentasinya cukup sekian. Untuk presentasi mengenai brand Snook kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.